nih, teks ulasan. Apakah itu teks ulasan? Ya, silakan Nadia. Teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi pembahasan ataupun penilaian terhadap suatu buku atau karya-karya lainnya. Bagus sekali. Selanjutnya, struktur apa saja yang terdapat pada teks ulasan? Siapa yang menjawab? Bu. Ya, silakan Elsa. Yang pertama ada identitas karya, yang kedua orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis, dan yang kelima ada evaluasi. Bagus sekali. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, apa saja yang mencakup identitas karya? Ya, silakan Mimi. Ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, nomor halaman, dan ukuran buku. Bagus sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang buku fiksi dan buku non fiksi. Karena kita hari ini belajar tentang buku fiksi dan non fiksi ya. Sebelum itu, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur buku fiksi novel petir karya Di Lestari yang terdapat pengenalan atau orientasi, masalah atau komplikasi, dan reorientasi. Yang kedua, setelah peserta didik mampu menganalisis struktur buku fiksi dan non-fiksi novel petir karya Di Lestari, peserta didik mampu menganalisis ciri kebahasaan buku fiksi novel petir karya Di Lestari ya. Dan yang ketiga, setelah peserta didik mampu menganalisis ciri kebahasaan buku fiksi novel karya petir, setelah peserta didik mampu menganalisis ciri kebahasaan buku fiksi novel petir karya Di Lestari, peserta didik mampu mengemukakan tanggapan terhadap isi buku fiksi ke dalam tulisan, bentuk review atau telaah, deskripsi teks, isi evaluasi yang dibaca. Oke, selanjutnya sudah mengerti ya tujuan pembelajaran hari ini? Ibu akan membahas terlebih dahulu yaitu buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Dengan kata lain, buku fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi cerita rekaan atau khayalan. Selanjutnya, buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat, opini, kajian penulis. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, contoh buku fiksi itu apa aja sih? Nah, contoh buku fiksi itu biasanya novel, cerpen, puisi, pantun, pokoknya yang dikarang-karang berdasarkan khayalan atau rekaan. Sedangkan contoh buku non-fiksi itu biasanya berisikan biografi atau buku belajar ya, buku paket contohnya ya. Selanjutnya ada 7 struktur buku fiksi. Yang pertama ada abstrak, yang kedua reorientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima koda, yang kelima resolusi, yang keenam koda, dan yang ketujuh itu alur ceritanya. Selanjutnya ada struktur buku non fiksi. Ada 3 struktur ya anak-anak. Yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa, dan yang ketiga reorientasi. Selanjutnya ada 3 ciri kebahasaan buku fiksi. Yang pertama menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda. Yang kedua menggunakan kata ganti tertentu, dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian yang kuat. Dan yang ketiga ciri kebahasaannya yaitu menggunakan persamaan yang digunakan sebagai pendamping yang menyatakan sesuatu hal yang lainnya. Selanjutnya, ciri
menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal seperti buku pelajaran, buku biografi, atau buku sejarah. Dan yang kedua, cerita yang dituliskan terkesan santai, cerita demi cerita yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menggunakan kata asing dan kata yang belum termasuk kata serapan anak-anak. Selanjutnya, perbandingan buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi itu ditulis berdasarkan imajinasi, jadi buku yang ditulis berdasarkan khayalan, seperti yang nanti akan kita baca, buku karya Lestari yang berjudul Petir ya anak. Jadi buku fiksi itu isi dari jenis buku lebih banyak berupa cerita yang menghibur dan membangkitkan emosi. Sementara buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan kenyataan. Buku jenis ini menjadikan suatu informasi dan pengetahuan baru, seperti majalah juga termasuk buku non-fiksi. Selanjutnya, tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Bagaimana sih cara mengomentari isi buku fiksi itu? Kita jelaskan ya. Yang pertama, tanggapan terhadap isi buku fiksi dilakukan dengan mengomentari unsur-unsur dari buku fiksi tersebut. Adapun unsur fiksi yang dapat dikomentari antara lain sampul bukunya, rincian subbab buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Yang kedua, dalam menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terhadap unsur-unsur buku tersebut, dan jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dibangun menjadi komentar terhadap isi buku. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mengomentari isi buku non-fiksi? Yang pertama, tanggapan terhadap isi buku non-fiksi dilakukan dengan mengomentari unsur-unsur buku non-fiksi seperti sampul buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara pengarang menyajikan cerita, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisannya. Sama halnya seperti komentar dalam buku fiksi. Dalam buku non-fiksi juga dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai unsur-unsur buku tersebut, seperti apa judul dan tema bukunya, bidang ilmu apa yang akan dibahas, garis besar apa yang akan disampaikan dalam buku tersebut ya. Selanjutnya, kita nantinya akan menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca, baik itu buku fiksi, baik itu buku non-fiksi. Nah, bagaimana caranya? Ada 5 langkah ya anak-anak. Yang pertama, jenis bukunya. Jenis buku itu apakah roman, novel, biografi, atau yang lainnya. Selain itu, seorang presentator menyebutkan juga buku termasuk buku fiksi atau non-fiksi. Yang kedua, keaslian ide. Buku itu apakah benar-benar merupakan karya asli dari pengarangnya atau merupakan jiplakan dari buku lain yang pernah terbit. Yang ketiga, bentuknya. Bagaimana mengenai bentuk atau format dari buku itu? Apakah selanjutnya kertas, ilustrasi cover, jenis huruf yang dipakai, dan sebagainya. Yang keempat, isi dan bahasan. Nah, ini yang paling penting ya dalam menyusun tanggapan. Dilihat dari segi isi, presentator perlu memperhatikan unsur-unsur intrinsipnya, yaitu tentang tema, alur, perwatakan, sudut pandang, dan sebagainya. Bahasa dalam buku itu dapat ditinjau dari segi struktur kalimat, gaya bahasa, ungkapan, dan lain-lainnya. Apakah bahasa yang digunakan memakai bahasa sehari-hari yang segar, tidak menjemukan, mudah dimengerti oleh pembaca, dan sebagainya, mudah dipahami atau suka diterima pembaca. Pengujian materi mendapat perhatian juga dari presentator. Dan yang kelima, kesimpulan. Akhirnya seorang penulis resensi harus dapat menyimpulkan apakah buku itu baik dan perlu dibaca atau tidak.
Bagaimana anak-anak, mengerti semuanya? Ngerti ya? Oke, sebelum kita menyusun sebuah sebelum kita menganalisis struktur dan menganalisis kebahasaan, minggu lalu Ibu memerintahkan kalian untuk membawa buku novel Petir karya Lestari. Membawa semuanya? Ya, silakan tunjukkan buku novelnya. Oke, karena kalian sudah membaca semuanya, Ibu mau kalian duduk berkelompok ya, sesuai bangku. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Sebelum kita menganalisis struktur buku dan menganalisis ciri kebahasaannya, kalian silakan membaca terlebih dahulu bukunya ya, anak-anak. Silakan Ibu beri waktu 20 menit. Silakan dibaca. Berkelompok ya, anak-anak. Ada yang ingin bertanya tentang buku novel Petir karya Lestari? Silakan ada yang bertanya. Ya, Nadia, apa pertanyaannya? Bu, apa saja struktur yang ada di novel Petir karya Lestari ini? Strukturnya tentu yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Ada 7 struktur buku visi atau buku novel. Ibu bacakan sinopsisnya ya. Menuaikan ikrar mereka untuk berkarya bersama, pasangan Dimas dan Rewber mulai melukis roman yang diberi judul Ksatria, Putri dan Bintang Jatuh. Paralel dengan itu, dalam kehidupan nyata, sebuah kisah cinta terlarang terjalin antara Vere dan Rana. Hubungan cinta mereka mempresentasikan dinamika yang terjadi antara tokoh Ksatria dan Putri dalam fiksi Dimas dan Rewber. Tokoh ketiga, Bintang Jatuh, dihadirkan oleh seorang peragawati terkenal bernama Diva yang memiliki profesi sampingan sebagai pelacur kelas atas. Tanpa ada yang bisa mengantisipasi kehadiran sosok bernama Supernova menjadi kunci penentu yang akhirnya merajut kehidupan nyata antara Vere, Rana, dan Diva. Dengan kisah fiksi karya Dimas Rewber dalam satu dimensi kehidupan yang sama. Bagaimana Nadia? Mengerti? Ya Bu, mengerti. Oke, bagus. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya kembali? Saya Bu, Ya, silakan Elsa. apa saja ciri kebahasan yang ada di novel Petir karya Lestari? Ciri kebahasaannya tentunya bahasa Indonesia yang baku ya. Di situ juga terdapat orang Bandung, jadi percampuran bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Oke, mengerti Elsa? Berarti Bu, Bagus sekali. Terima kasih yang sudah bertanya ya. Selanjutnya, sebelum kita presentasi ini, kalian harus menganalisis struktur buku fiksi novel yang berjudul Petir karya Lestari dan menganalisis ciri kebahasaan yang ada di novel Petir karya Lestari. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Silakan bekerja kelompok ya. Ya.
kehidupan yang berpengetahuan dan misteri. Yang ketiga adalah latar waktu, dini hari, subuh, pagi hari, sore, menjelang malam, malam hari, dan tengah malam. Selanjutnya ada latar tempat di Bandung, rumah Eleanor Enestra, toko Busati, pemakaman, warnet Bellatrix, gereja, dan tempat pengobatan alternatif. Lalu ada latar suasana, yaitu tegang, menyedihkan, senang, dan membingungkan. Alurnya alur maju dan mundur atau campuran. Selanjutnya ada tokoh dan penampilan. Tokoh pertama ada Dimas, gagah, marah, dan sensitif. Ada Ruben, cerdas namun pelupa. Elektra, pemalas. Wati, hiperaktif. Dan Busati, penyayang. Sudah, Bu? Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil kerjanya. Ada sudut pandang. Terkadang orang pertama atau saya, terkadang juga orang ketiga, etc. Gaya bahasa Indonesia formal dengan penggunaan gaya bahasa sehari-hari. Kadang dicampuri bahasa Sunda karena latarnya orang Bandung. Majas yang digunakan antara lain majas hiperbola, personifikasi, dan berbagai majas perumpamaan juga sindiran. Amanat, pelajaran yang dapat kita ambil adalah segala risiko hidup harus kita hadapi dan jangan pernah menyerah dan menyalahkan keadaan. Karena sebenarnya Tuhan telah merencanakan sesuatu yang bahkan kadang kita tidak menunggunya, tinggal kita yang mau berusaha atau tidak. Kemudian sinopsis. Pada hari ini ada tokoh baru bernama Elektra. Dia mempunyai relasi yang baik dengan partikel-partikel listrik di alam, namun kekuatannya ini kadang dapat mencelakakan dirinya bahkan sahabat-sahabatnya. Namun setelah bertemu Busati, semuanya berubah ke jalan yang lebih baik. Dia diajarkan bermeditasi dan menyalurkan kekuatannya untuk kebaikan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya karena kalian sudah mempresentasikan, Ibu akan membahas kembali apa itu buku. Mohon maaf, bukan membahas kembali ya, mereview, oke, mereview bersama kalian. Hari ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Buku fiksi dan non-fiksi. Oke, buku fiksi dan non-fiksi, dan kita telah menganalisis struktur kebahasaan dan ciri kebahasaan yang ada di novel apa? Petir ya, karya Bu Lestari. Oke. Jadi buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Ya, berarti cerita karangan atau cerita hayalan. Buku fiksi apa, anak-anak? Cerita yang berisi cerita hayalan. Oke, contohnya tadi ya, contohnya novel. Selanjutnya, buku non-fiksi itu buku yang berisikan kejadian sebenarnya atau berdasarkan kajian penulis. Selanjutnya, ada 7 struktur buku fiksi: abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda, dan alur cerita. Ada 3 struktur buku non-fiksi: orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Dan selanjutnya ada 3 ciri kebahasaan buku fiksi: menggunakan perumpamaan, menggunakan kata ganti, dan menggunakan persamaan. Dan ada 3 juga ciri kebahasaan buku non-fiksi: menggunakan kata yang baku, cerita yang dituliskan terkesan santai, dan yang ketiga menggunakan kata asing, belum menggunakan kata serapan ya. Perbandingan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dituliskan berdasarkan imajinasi, sementara buku non-fiksi buku yang ditulis berdasarkan kenyataan. Selanjutnya, mengomentari isi buku fiksi. Tanggapan terhadap isi buku fiksi dilakukan dengan mengomentari unsur-unsur dari buku fiksi tersebut. Unsur-unsurnya yaitu sampul buku, rincian subbab buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Jadi ada 7 ya. Selanjutnya, mengomentari isi buku non-fiksi, yaitu ada buku non-fiksi seperti sampul buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara pengarang menyajikan cerita, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisannya. Selanjutnya ada 5 langkah terhadap bagaimana
serta caranya menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca. Ada 5 ya. Jenis buku, keaslian ide, bentuk, isi dan bahasa, dan terakhir kesimpulan. Bagaimana anak-anak hari ini pembelajaran tentang buku dan fiksi dan non-fiksi, mengerti semuanya? Oke, karena kalian semua mengerti, minggu depan kalian membawa buku non-fiksi. Buku non-fiksi apa saja ya? Nanti minggu depan kita akan membandingkan tentang buku fiksi dan non-fiksi. Kalian sudah membaca buku fiksi yang berjudul Petir karya Lestari, dan minggu depan kalian membaca buku non-fiksi. Lalu nanti kita akan membandingkannya. Bagaimana? Tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana cara mengomentari dan cara membandingkan bukunya ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Ibu hari ini. Jika ada yang kurang mengerti, kalian boleh tanya Ibu langsung ya anak-anak. Selanjutnya pelajaran siapa? Ya, pelajaran apa anak-anak? Matematika, Bu. Oke, bagus. Terima kasih ya anak-anak sekali lagi. Mohon maaf apabila ada yang kurang dimengerti saat Ibu menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video mengajar saya. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.